Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah begitu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, bagaimana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarmi dengan Syahrir ia mendengarkan siaran radio Jepang bahwa Jepang telah mengumumkan gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan ini untuk mempromosikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Hoirul dan Mikana harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Banyak rakyat yang sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak datang kembali untuk berkuasa. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan saya, dan saudara sudah mampu untuk menopang diri sendiri, lalu untuk apa saudara datang kepada rumah Bung Karno dan meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan? Maka kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diberi Tuhan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak jika terjadi pentumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, akan saya rundingkan terlebih dahulu. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan.
Jadi bagaimana Bung? Setelah tadi kami berunding, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Akan kami bicarakan kembali dalam sidang PPKI. Baik. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Iya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan bawa mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka, dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk hal itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, saya akan memperlihatkan tempatnya di Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah kalau begitu ikut saya. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara membawa kami ke sini? Maaf kehancuran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin menjelaskan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah saya katakan bahwa proklamasi akan saya bicarakan kembali dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang dari PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk mereka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan hanya sekedar janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apa akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajah selama ini di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin agar tidak ada ketegangan. Oke? Bung. Saya mengerti Perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar padanya, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua hal itu? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang.
Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Renasdeng Clock untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan tidak akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin ya, kita akan melaksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Renasdeng Clock. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka hendak tahu bahwa kita akan merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Kami akan meminjam tempat rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, gunakan tempat yang kalian butuhkan. Saya akan pergi untuk beristirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BMD menyaksikan Soekarno, Mohatta dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Saya setuju. Tolong kau ketikkan teks proklamasi ini dan jaga baik-baik teks ini. Siap. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat saya terkuras pikiran ini.
Iya. Terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Iya Pak? Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan melakukan pengibaran bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, bagaimana jika ibu saja yang menjahit bendera itu? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ibu punya hanya kain merah dan putih. Apa tidak masalah? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengadakannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Kita berikan nama saja Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide bagus. Iya, bendera pusaka Sang Saka. Dan warnanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah. Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang akan dibicarakan besok. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A. Maranis, Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bangsa kita Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk merdeka negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan memusyawaratan. Saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.
berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Action!
Selamat malam. Si ibu ngacai. Ibu kita ngacai, guys. Terlalu bersemangat mengeluarkan aroma. Mengeluarkan air ludah. Sudah ini Mi gimana Mi? Mau. Oke guys, jadi kali ini aku lagi syuting sama teman-teman. Halo teman-teman. Oke guys. Ini kameramennya teman-teman. Ya. Ya. Ayo mulai guys. Ini ada sepasang suami istri. Guys. Kata video. Jika bapak-bapak bisa nih. Enak tadi enak. Dia ngejam mana ya tenaga? Halo guys. Beak, ini baterainya. Sian. Apakah saudara tahu Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Itu Bang. Masa sih maju kurang ke tempat angin. Thousand years later. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Dengan tempo. Soekarno, Hatta, merdeka. Sampai merdeka. Terus kumaha tuh? Kagak pulang deh wes. Makasih nak. Si itu kan tinggal dari dia. Emang nanti si itu pas itu nanti pas mendung si Ari. Ya. So, kamera standby, record, and action. Hai guys, jadi sekarang Iya. mantap. Kurung. Kadiat. Ada kesalahan. Halo. Emang ini urungnya? Kurung. Itu hendam. Mantap bang. Anjay. Blanket. Wandi, si Wandi jadi naon? Wandi jadi naon? Si Wandi banyak sebut. Si Wandi banyak tuh. Wandi iya terek jadi dua pemeran. Soalnya si Mami iya.